Baik, apa kabar semuanya pecinta hewan yang ada di seluruh Indonesia? Kita hari ini sudah bersama dengan Pak Budi, nggih. Selaku apa, Pak? Kepala UPT Pengembangan Pertanian Terpadu. Oh, jadi ini kita sekarang lokasi sedang di Politeknik Negeri Jember, sedang di peternakan sapi perah milik Politeknik Negeri Jember. Sebentar, nggih, Pak. Ini untuk jumlah sapi perahnya di sini berapa, Pak? Jumlah sapi perah produksinya ada 20 ekor. 20 ekor. Untuk perbandingan jantan betina itu pengaruh nggak? Misalkan untuk produksi susu gitu. Untuk perkawinan kita menggunakan sistem inseminasi buatan, jadi tidak ada pejantan di sini. Jadi menggunakan IB. Jadi nanti setiap ada sapi yang birahi itu akan kita kawin dengan sistem inseminasi buatan. Nanti ada petugas IB yang datang ke sini apabila ada salah satu sapi yang birahi yang ingin kawin, ada petugas IB yang akan meng-IB sapi tersebut. Maksudnya IB itu bagaimana? Inseminasi buatan, jadi tidak dikawin dengan pejantan tetapi dengan memasukkan Hormon. Memasukkan sel semen atau sperma dengan disuntikkan. Istilahnya kalau di manusia seperti bayi tabung gitu. Iya, betul. Boleh lihat-lihat sapinya, Pak? Monggo. Berarti di sini 20 ekor semuanya betina. Iya, jadi ini betina semua. Jadi kita tidak ada sapi perah yang jantan. Jadi karena memang ini untuk diambil susunya semua. Jadi nggak ada yang perkawinan secara alami. Oh, misalkan itu dengan suntik sperma, hasil anakannya jantan bagaimana misalnya? Anakan jantan nggak masalah. Yang jelas kan ketika setelah melahirkan sapi ini kan bisa baru diperah. Kalau sapi ini tidak melahirkan anak, sapi ini tidak bisa diperah. Jadi setiap tahun dia harus bunting lagi, setelah beranak dia harus bunting lagi seperti itu terus. Berarti keluar susunya ketika punya anak? Iya, seperti itu. Jadi kalau dia tidak beranak tidak keluar susu. Sehingga ketika dia sudah melahirkan anak, nanti ditunggu birahi sampai dengan 60 hari dia sudah birahi lagi, kita kawin lagi. Setelah itu dia akan bunting lagi. Nah, jangka waktu pemerahan ini biasanya kurang lebih sekitar 7 bulan. 7 bulan nanti kering kandang, kandungan yang keduanya dia sudah menjelang melahirkan di usia kandungan 7 sampai 9 bulan nanti kita istirahatkan, kering kandang istilahnya. Nah, setelah itu melahirkan lagi anak, diperah lagi. Jadi seperti itu terus siklusnya. Untuk anakan yang jenis jantan itu dikemanakan? Kita pelihara. Nah, nanti kalau sudah besar, yang jantan itu kita jual sebagai sapi potong. Nanti di situ ada, bisa dilihat. Oh, nggih. Ini jangan di. Oh, itu anakannya nggih, Pak? Ya. Nah, ini adalah anakan dari indukan tadi. Jadi ini adalah anakannya. Jadi kalau ini tidak melahirkan anak ini, sapi itu tidak diperah. Nah, ini anakannya ada sekitar 13 ekor. 13 ekor. Untuk sekali beranak itu berapa ekor untuk? Satu ekor. Satu ekor. Dua gitu? Tidak. Tidak ada, jarang kembar. Kasih nih, Pak? Ya. Nah, ini pedet. Ini pedetnya beda umur, Mas. Jadi umurnya berbeda-beda. Ini yang lebih kecil. Ini kira-kira umur berapa yang tengahnya? Ini kira-kira umur sekitar 2 bulan. Ini sama ketiganya 2 bulan, 2 bulan. Ya, hampir sama, hanya selisih hari aja. Hampir sama. Untuk bisa diambil susunya tuh ketika berapa hari setelah melahirkan? Setelah melahirkan langsung bisa diambil susunya. Jadi begitu melahirkan, anak ini langsung dipisahkan, dimasukkan ke kandang-kandang ini. Nah, dimasukkan ke kandang-kandang ini. Jadi anak ini nggak pernah nyusu ke ibunya atau induknya. Jadi sapi ini ketika lahir langsung dipisahkan dari induknya. Dari induknya gitu. Ya. Untuk proses asupannya sendiri dari mana anakannya? Susu, kita ambilkan susu dari itu. Jadi susu dari induknya itu tetap kita beri susu, tapi susunya tidak langsung tetapi gitu. Sudah hasil perahan terus kita minumkan secara kasihkan dot. Jadi istilahnya ngedot ini, enggak langsung nyusu induknya. Sampai berapa bulan? Ini ya nanti sampai lepas sapi, kita 3 bulan.
Jadi tetap kita berikan susu. Karena susu sapi perah ini kan lebih, Mas. Iya. Jadi untuk kebutuhan si anak ini kurang lebih setiap hari itu sekitar 6 liter. Nah, produksi susu sapi itu sekitar 10 sampai dengan 15 liter. Sehingga sisanya dari pemberian pedet inilah yang kita jual atau kita manfaatkan sebagai susu konsumsi. Untuk sekali perah berapa liter, Pak? Sekali perah sekitar 10 sampai 15 liter Per ekornya per itu? ekor per hari. Pengambilannya itu pagi dengan sore. Pagi dan sore. Pagi dimulai jam 5 sampai dengan jam 7. Itu 6 liter akumulasi dari pagi dengan sore atau Betul. akumulasi? Akumulasi dari pagi dan sore 10 sampai 15 liter itu. Berarti lumayan banyak ya. Untuk produksi dari Politeknik sendiri per hari berapa liter untuk semua sapinya? Totalnya kita kalau ada sekitar yang produksi 10 ekor berarti setiap hari kurang lebih sekitar 100 sampai dengan 150 liter per hari. 150 liter. Ya. Cuma kan yang sebagian yang 6 liter kan kita kasihkan ke pedet. Ini misal ada yang mau beli, pemasarannya di mana, Pak? Bisa langsung ke sini, Mas. Bisa langsung ke UPT. Bisa langsung ke UPT pengembangan. Jika ada yang pertanian minat terpadu. bisa langsung Ya, langsung ke menuju ke sini Politeknik. nanti kita jual dalam bentuk susu segar. Dijual per liter ya? Ya, Minimal. per liter. Ini masa kandungannya berapa bulan? 9 bulan. Oh, sama seperti Ya, manusia seperti juga? manusia. 9 bulan. Nah, dalam proses pemerahan seperti itu, Pak, itu butuh berapa menit? Untuk memerah ini tergantung produksi susunya. Jadi kalau produksi susunya banyak, ini kurang lebih per ekor sekitar 3 sampai 5 menit. Nah, ini menggunakan pemerahan otomatis, jadi sudah sangat higienis, jadi sudah tidak campur tangan manusia, sudah kecil sekali, jadi kontaminasi susu sudah sangat rendah sekali. Jadi produksinya sendiri sudah pakai alat otomatis ini ya, Pak? Iya, pemerahannya sudah full otomatis, tidak menggunakan tangan. Ini sistemnya gimana alatnya, Pak? Ini dengan vakum, Mas. Jadi ini ada alat yang penghisapnya ada di sebelah sana. Penghisapnya Ya, ya, ini di kita dalam. masukkan ke sini. Nah, ini hanya alat untuk vakumnya aja. Vakum untuk menghisap air susu yang ada di kandang. Nah, itu kita alirkan melalui pipa ini. Nah, setiap titik-titik kita kasih nipple untuk memudahkan kita mengambil asupan udara penghisap dari mesin. Kalau dilakukan secara manual untuk manusia, diperas langsung oleh manusia gitu, itu butuh berapa menit? Oh, untuk waktunya lebih lama dibandingkan dengan mesin, Mas. Lebih lama ya? Lebih lama, ya sekitar per ekor kalau produksinya banyak ya sekitar 5 sampai 10 menit. Tetapi itu sudah tidak kita lakukan karena dengan manual itu kontaminasi bakteri ke air susu itu tinggi, Lebih sehingga tinggi. kemarahan bakteri itu tinggi juga. Dengan alat ini hampir tidak ada sentuhan manusia atau tangan manusia ke sapi, Itu sehingga setelah prosesnya sangat bersih. diperas gitu, proses selanjutnya apa, Pak? Setelah itu dibersihkan ambingnya, terus pakai deterjen. Setelah itu diberikan iodin pada bagian putingnya, diberikan iodin supaya tidak ada luka. Kalau ada luka dia akan sembuh, kalau ada bakteri dia akan mati. Ini pengambilan susunya kan pagi dengan sore. Misalkan dilakukan pada siang hari, resikonya apa, Pak? Untuk pengambilan susu itu kan ada rentang waktunya, Mas. Iya. Jadi susu itu kan diproduksi nanti dalam kurun waktu yang panjang. Nah, kalau diambil siang hari, rasanya nggak mungkin. Pertama, kondisinya panas. Dengan kondisi panas, sapi kondisinya stres.
Oh, begitu. Kalau stres dia nggak bisa maksimal kita ambil susunya. Gitu. Nah, kita pasti mengambil di pagi hari pada saat dia sangat nyaman. Setelah pagi hari dia tidak banyak stres sehingga proses pemerahan itu bisa tuntas. Proses produksinya juga sudah maksimal di ambing itu, kita ambil semua produksi susunya di waktu pagi dan sore. Jadi seperti itu. Untuk pengolahan susunya setelah masuk di dalam tangki ini direbus atau bagaimana? Setelah di dalam tangki ini kalau kita jual susu segar langsung kita kemas Mas dalam plastik kecil-kecil itu, dalam kemasan setengah liter sama 1 liter. Setengah liter, 1 Sama liter, 1 gitu. liter. Jadi mungkin ada yang minat bisa langsung datang ke Politeknik Negeri Jember sendiri. Langsung masuk aja nggak apa-apa. Ada batas waktu nggak? Batas umur untuk pengambilan susu sendiri? Untuk susu segar sebaiknya setelah pemerahan ini segera diambil. Bukan, Kalaupun maksudnya di- umur sapi sendiri. Oh, umur sapi ini bisa sampai dengan 7 tahun Mas. 7 7 kali tahun. beranak. 7 kali beranak. Setelah sudah 7 tahun itu boleh dilakukan sebagai sapi pedaging gitu. Ya, setelah akhir dia tidak produktif kita potong Mas. Itu 1 ekor putingnya ada berapa ya? 4. Ada 4 ya? Ya, yang normal 4. Kalau ada yang lebih dari itu berarti tidak normal. Kalau ada yang 3 gitu juga nggak normal ya? Nggak normal. Jadi harus 4. Ada 4 kuartir ya. Kuartir. Di ambing itu harus ada 4 kuartir puting. Jadi ada 4 puting yang normal. Kalau dia tidak kurang dari itu atau lebih dari itu nggak normal. Ini juga sebagai media praktek mahasiswa juga ya? Ya, Dari ini pakai prodi praktek mahasiswa peternakan. dari prodi peternakan ataupun prodi yang lain di Politeknik. Jadi tidak hanya prodi peternakan, tetapi prodi-prodi yang lain, misalnya manajemen agro bisnis, manajemen agroindustri, ini adalah bisa dipakai untuk semua. Terus TET juga praktek di sini untuk pengolahan limbahnya, pengolahan limbah. Terus Nah. TI juga praktek di sini untuk apa? IT yang ada di sini ya, dengan sistem IT, pengontrolan sapi dengan IT. Ini nyangkut soal limbah ya, kotoran sapi ini dibuat untuk biogas atau bagaimana? Ya, untuk biogas. Mas. Jadi nanti di sana ada digester namanya ya, digester atau instalasi untuk reaktornya biogas. Nah, itu bisa dilihat di sebelah sini ada juga Reaktor tank gitu? biogas. Ya, kayak sapi tank modelnya. Nanti kita tunjukin di sebelah kanan. Boleh sekarang? Boleh. Nah, ini adalah digester atau reaktor untuk biogas. Jadi ini kotorannya dimasukkan sini, Mas. Dimasukkan Oh, ini sini. kotoran sapi Ya, semua kotoran ya? sapinya nanti masuk sini. Ini dibuka. Ya, setelah itu nanti akan masuk ini, masuk digesternya ini, plastik ini. Nah, nanti dari sini ada proses ya. Ada proses kimia yang dengan bantuan mikroorganisme akan mencerna atau mengolah kotoran itu menjadi gas. Gas metan namanya nanti di sini. Nah, gas yang dihasilkan ini nanti dialirkan melalui pipa itu, Mas. Melalui pipa itu. Melalui pipa ini, nah nanti kita sambungkan dengan kompor. Kompor yang ada di gudang. Butuh berapa lama untuk fermentasinya? Langsung, Mas. Jadi Langsung. ketika ini sudah full, gas sudah keluar, langsung bisa dinyalakan kan. Baik, sekian rekan-rekan sekalian. Bagi rekan-rekan mungkin ada yang berminat untuk dari produksi susu sendiri bisa langsung datang ke Politeknik Negeri Jember. Terima kasih.